kita mau adonin ya. Ini sudah hangat kuku. Di sini saya menggunakan tangan, sudah cuci bersih, udah steril ya, tenang saja. Seperti ini. Terus diremes-remes ya sampai kalis. Assalamualaikum, selamat pagi, jumpa kembali di dapur Mimi. Hari ini Mimi mau berbagi resep tentang cara membuat cireng ya, cireng isi. Ini bisa buat ide jualan yang menjanjikan. Daripada duduk manis di rumah nungguin anak, kita sambil iseng-iseng ya, iseng-iseng bikin cireng buat jualan ataupun buat makan sendiri juga boleh. Saya kasih tipsnya, kayak saya kasih caranya detail ya. Ini saya sudah bikin dari tahun 2010 ya, nyampe sekarang alhamdulillah masih produksi. Saya bagikan video ini buat sahabat semua di sana, buat mimi-mimi cantik yang pingin berusaha tanpa harus meninggalkan anak, tanpa harus meninggalkan rumah. Kita kasih tipsnya di sini, kita kasih videonya di sini. Disimak sampai habis, jangan sampai terlewatkan ya, supaya tidak gagal paham dan supaya bisa mengikutinya dan hasilnya sempurna. Untuk selanjutnya mari kita simak videonya. Kita siapkan wadah. Di sini mau saya tambahkan bumbunya. 1 sendok. 1 sendok setengah garam ya. Dan juga ada kaldu bubuk. Di sini sama pemakaiannya, 1,5 sendok juga. Terus tambahkan penyedap rasa 1/2 sendok. Ini buat menguatkan ya, menguatkan rasanya saja. Di sini sudah saya siapkan tepung terigu. Ini 1/4 ya. 1/4. Kita tuang ke dalam baskom. Sini kita campurkan dengan bumbu seperti ini. Boleh diaduk-aduk seperti ini, boleh dicampur. Di sini saya sedang memasak air ini untuk ngadonin ya, secukupnya saja. Airnya sudah mendidih ya, tuh sudah bergejolak. Siapkan 1/2 kilo sagu. Ini sagu ya, sagu curah 1/2 kilo kita siapkan. Kita tuang airnya ke dalam terigu yang sudah disediakan secukupnya ya. Karena jenis terigu itu kadang-kadang kering, kadang-kadang basah, maka di sini airnya secukupnya saja. Tambahkan sedikit lagi. Kita ngasih airnya sedikit demi sedikit ya, jangan banyak-banyak, nanti takut kelembekan.
Ini masih kelihatan kering. Pakai airnya yang benar-benar matang ya, yang benar-benar mendidih, baru kita angkat dari kompor. Ini seperti ini ya, tidak terlalu kering banget, juga tidak terlalu basah banget. Sedikit lagi airnya. Sudah tercampur. Ini proses yang penting ya dalam pembuatan cireng. Setelah seperti ini, kita masukkan sagunya. Kita aduk kembali. Ini saya bikinnya secara manual ya, menggunakan tangan. Ngadoninnya juga nguleninya saya menggunakan tangan, tidak dibantu dengan mesin. Kalau untuk porsi banyak tinggal mengalihkan si tepung, si terigu, juga si bumbu-bumbunya ya. Kalau mau dikasih bumbu bawang putih atau yang lain terserah. Kalau saya bikin seperti ini saja ya. Ini sudah tercampur rata, kita tunggu sampai dia hangat kuku ya, baru kita ulenin. Ini kita mau adonin ya. Ini sudah hangat kuku. Di sini saya menggunakan tangan, sudah cuci bersih, udah steril ya, tenang saja. Seperti ini. Terus diremes-remes ya sampai kalis. Saya biasa kalau bikin ini satu porsi ini sekitar 3/4 kilo ya, karena terigunya 1/4, sagunya setengah kilo, itu perbandingannya ya. Dan untuk ngadoninnya atau nguleninya ini sekitar butuh waktu 6 menit atau 7 menitan dari mulai ngadonin ya. Dari mulai menghaluskan seperti ini itu sekitar butuh waktu 6 atau 7 menit sampai benar-benar pulen, sampai benar-benar halus, sampai tidak kelihatan seratnya lagi. Soalnya kalau masih kelihatan seratnya nanti kalau diisi nanti, suka kelihatan minyak-minyaknya itu suka keluar gitu dari sela-sela serat-seratnya itu. Makanya kita ngadoninnya harus benar-benar pulen, harus benar-benar halus ya. Butuh tenaga yang ekstra, benar-benar ekstra ini ngadoninnya ya. Karena ini saya bikinnya tanpa pengawet, tanpa pewarna, jadi hanya kuatnya 1 hari ya di suhu ruang. Kalau mau dimasukkan ke freezer bisa, cuman harus tahu cara penyimpanannya ya, supaya nanti digorengnya masih tetap cantik teksturnya. Ini masih terus diulet-ulet begini, ini sudah kelihatan tuh, sudah kelihatan halus ya, sudah kelihatan benar itu udah pulen, tinggal kita merapikan saja. Sudah halus benar itu, sudah apa namanya, sudah benar-benar pulen. Nah itu tuh enak banget itu digiling kalau seperti itu ya. Kita juga kalau kekerasan adonannya susah gilingnya, kalau kelembekan pun susah digilingnya karena nempel gitu di gilingnya ya, dan susah untuk dicetaknya. Ini sudah jadi ya, tinggal dirapikan saja. Setelah itu nanti kita giling dulu ya, kita giling dulu terus kita isi dengan isian yang sudah saya siapkan. Ini sudah jadi ya.
Isinya ini sudah saya bikin videonya, nanti dilihat videonya cara bikin isinya juga. Di situ itulah yang saya bikin setiap hari, isinya seperti itu dan alhamdulillah sampai sekarang masih tetap berjalan ya, masih tetap lanjut berproduksi. Ini sudah jadi dan siap untuk dicetak. Di sini saya siapkan isiannya ati balado sama ayam balado. Ini ati sama ayamnya dicampur dengan bakso. Karena kesukaan anak-anak ya, ini mau proses menggilingnya seperti ini. Kita ambil segenggam, kita pipihkan, lalu kita kasih sagu supaya tidak menempel ya. Ini gilingannya saya pakai gilingan pasta seperti ini. Kalau teman-teman mau digiling manual tidak masalah ya. Ini saya gilingnya pakai seperti ini. Ini juga cukup membantu. Kita gilingnya tergantung bentuknya ya, supaya tidak mubazir terlalu lebihnya terlalu banyak. Kalau misalnya bentuknya ayam, kita ambilnya kecil memanjang, kalau ati sedikit lebar, dan kita menyesuaikan cetakan ya, cetakan yang kita punya. Kita cetakannya tidak harus beli, kita pakai peralatan yang ada di rumah saja. Ada tutup toples boleh dipakai, toples yang plastik ya pastinya ya. Tutup toples bisa, tutup gelas bisa, tidak usah cari yang nggak ada gitu atau dadakan beli. Kalau mau beli sih boleh-boleh saja ya, tapi saya memanfaatkan yang ada di rumah saja. Ini setelah digiling, ini mau saya isi. Ini saya isi ayam ya. Isiannya ini sekitar setengah sendok ya, setengah sendok atau lebih dikit nggak apa-apa, tapi tidak 1 sendok full ya, karena emang ini saya jualnya hanya 1000-an, jual mentah 1000-an ya, jadi isinya tidak terlalu banyak ya. Kalau mau dijualnya lebih dari 1000-an, isinya boleh ditambahkan. Ini saya jual mentah 1000-an per 1 piece ya. Seperti ini bentuknya, lalu kita isi kembali, dan jangan sampai adonan yang kita sudah giling seperti ini itu jangan sampai kering ya, supaya menempel. Kalau kering nanti tidak bisa menempel, ini sisi pinggir-pinggirnya ini kalau kita tekan itu tidak menempel, sehingga kalau digoreng nanti minyaknya pada masuk ke dalam gitu. Kita pencet-pencet pinggirnya seperti ini nih. Nah, tujuannya supaya nanti kalau digoreng itu minyaknya tidak masuk ke dalam. Kita lanjut isi yang lainnya. Ini isi ati sama ati juga bakso di sini ya. Saya campurannya ati sama bakso karena kebanyakan emang peminatnya ati ayam seperti ini. Jadi saya lebih banyak membuatnya ati sama ayam. Ini pedesnya pedes sedang aja, sedang, tidak terlalu pedas banget, juga tidak terlalu berasa tidak pedas. Jadi pedasnya itu sedang-sedang saja. Kita pencetin satu-satu seperti ini ya. Harus sabar, emang telaten kalau mau hasilnya sempurna. Jadi nanti kita kalau mau gorengnya itu tidak harus mencet-mencet lagi pinggirnya. Ini saya pakai ukurannya, ukuran di mesinnya itu ukuran 3 ya. Ukuran 3. Nanti kalau sahabat punya di mesinnya situ dilihat pakai ukuran berapa. Saya pakai ukuran 3 karena ini mau dibeli sama orang lagi ya, mau dibeli mentah, makanya pakai ukuran 3. Jadi tidak terlalu tebal banget, juga tidak terlalu tipis banget. Kalau terlalu tebal nanti bisa keras dan alot ya. Tapi kalau sedang seperti ini enak, lembutnya masih terasa. Ini yang sudah jadi seperti ini penampakannya. Dan ini 3/4 kilo jadinya sekitar 32 piece dengan ukuran 3 ya. Ukuran 3 di situ. Kalau ukurannya
lebih kecil lagi, ukuran 2 itu 3/4 kilo bisa jadi sekitar 36 atau 38 piece. Ini sangat cantik ya. Sangat cantik dan mudah banget bikinnya, cuma sagu sama terigu. Bisa kita jadikan uang asal kita telaten. Ini cara packingnya, karena mau di antarkannya tempatnya dekat, jadi saya menggunakan styrofoam seperti ini ya. Kalau tempatnya jauh, kita menggunakan kontainer. Karena ini tempatnya dekat, jadi menggunakan styrofoam seperti ini. Ini untuk mereka yang mau dikonsumsi sendiri, juga mau dijual lagi. Satu styrofoam seperti ini isinya 10 piece ya. 10 piece harganya 10.000. Ini untuk pengemasannya ya, jadi masing-masing tergantung pesanan. Ini yang 10.000 satu cup begini, satu mika ini 10.000. Kalau ini yang 20.000 satu styrofoam segini. Isinya tergantung pesanan. Ini ayam sama kornet. Ini campur-campur, jadi sudah ditulisin namanya juga, pesanannya juga. Dan ini penampilannya setelah digoreng ya. Ini sedang proses menggoreng seperti ini montok-montok banget ya kan. Dan ini di dalamnya tidak mengandung minyak ya, karena pinggir-pinggirnya itu rapet. Buat bunda-bunda cantik, buat mimi-mimi cantik, terima kasih supportnya, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat, sukses selalu untuk kita semuanya, tetap semangat. Assalamualaikum.